banyak sekali keringanan-keringanan itu, maka sungguh celaka orang yang telah diberi keringanan lalu dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri. Begitu mudahnya masuk surga. Cukup banyak hadis yang menyebutkan tentang keringanan amalan kita. Kalimah-kalimah zikir yang diajarkan di mulut-mulut kita, bahkan pohon-pohon kurma di kebun-kebun yang telah Allah sediakan di surga untuk kita. Sedekah-sedekah yang kita beri, Allah kali lipatkan pahala. Maka oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkannya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf 157. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ujung ayat, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Allah telah angkat al-isr. Allah telah angkat beban wal aghlal dan tanggungan-tanggungan yang ada pada umat Muhammad. Allah angkat. Allah tidak ingin bebankan mereka dengan beban-beban yang berat, kata Allah. Maka dimudahkanlah seluruh syariat. Kalau kita banding-bandingkan dalam beberapa catatan riwayat tentang umat terdahulu, kita bisa dapatkan perbezaan. Contohnya, ini tercatat dalam banyak kitab. Dulu kalangan Bani Israel, apabila terkena najis pada pakaiannya, celana, baju, atau apapun terkena najis, maka wajib bagi mereka memotong bahagian yang terkena najis itu. Tidak bisa hilang dengan dicuci. Potong. Makanya penjahit di masa Bani Israel itu laku keras. Karena sebentar-bentar datang pakaian, sebentar-bentar potong lagi. Itu umat terdahulu. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanu iza asabahumul baul qata'u ma asabahul baulu minhum. Dulu umat terdahulu, umat Bani Israel itu, ketika mereka terkena air kencing, maka mereka disuruh potong bahagian yang terkena kencing. Buang. Seandainya masih berlaku hari ini, cukup susah hidup kita. Mungkin sajadah masjid ada yang harus dipotong gara-gara terkena kencing. Terpaksa beli baru, tambah lagi. Bayangkan bagaimana orang yang terkena penyakit taslis al-baul, yang telah keluar kencing terus-terusan sendiri, tidak terkontrol. Bagaimana dia harus berhadapan dengan syariatnya. Masya Allah, umat Muhammad hari ini, apa yang Allah berikan kemuliaan pada umat Muhammad, cukup hanya dengan menyiram, hilang baunya, hilang bekasannya, warnanya, maka sudah dianggap suci. Bahkan kalau pada bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dan belum pernah mengkonsumsi kecuali ASI ibunya, total ASI ibunya, dia tidak pernah minum selain daripada ASI ibunya. Walaupun sekali, masih di bawah umur 2 tahun, ketika kencing cukup hanya percikan air. Yang kita tahu kencingnya masih berada di pakaian, tapi cukup percikan air, sejumlah kencing itu, walaupun kita tahu masih sedikit membekas-bekas tapi aman. Itu dianggap sudah selesai. Dianggap sudah selesai. Tapi tidak berlaku pada bayi perempuan. Saya dulu waktu belajar di pesantren, masih bertanya-tanya apa yang menjadi alasan kenapa bayi perempuan tidak bisa dipercikkan air seperti memercikkan air pada bayi laki-laki. Jadi perempuan walaupun di bawah 2 tahun hanya minum ASI, tetap harus bersihkan total sampai hilang bukti-bukti najis itu. Hampir rata-rata menjawab bahawa kencing perempuan lebih bau, amoniaknya lebih kencang. Itu jawaban rata-rata, dan saya yakin Bapak Ibu pun banyak mendengarkan itu. Ini agak sedikit menyinggung perasaan perempuan.
Maka perempuan kadang-kadang malas membicarakan itu karena mereka selalu dikira lebih kotor, najisnya lebih bau. Padahal kan nggak ada beda. Artinya dari sisi itu kan sama-sama bau. Memang kencing kita lebih wangi daripada perempuan. Sama saja. Apalagi kalau kita makan jengkol, perempuan nggak makan jengkol, lebih bau kita malah. Dan saya dapatkan dalam kitab-kitab yang besar, termasuk dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, menyebutkan bukan itu alasan yang sebenarnya. Alasan yang sebenarnya dulu di kalangan orang Arab, mereka sering membawa anak laki-laki karena itu menjadi kebanggaan. Jadi, walaupun Rasulullah telah menghapus tentang pelecehan terhadap anak perempuan, diangkat derajat perempuan, tapi tetap ada satu kebanggaan tersendiri punya anak laki-laki. Maka anak laki-laki lebih sering dibawa-bawa. Walaupun sudah Islam, tidak lagi punya sifat jahiliyah, tanpa bermaksud melecehkan perempuan, tapi ada satu kebanggaan. Lebih sering bawa anak laki-laki karena memang penjagaan ke anak perempuan lebih ekstra. Nah, karena sering dibawa-bawa, kemungkinan laki-laki kencing di luar, di atas pakaian ayahnya, ibunya lebih sering. Makanya diringankanlah urusan, tidak perlulah sampai harus seperti menangani kencing perempuan, ambil air, siram segitu. Begitu yang disebutkan. Itu alasan yang lebih masuk akal. Karena betulnya amoniak perempuan lebih bau daripada amoniak laki-laki. Pada demam mengempak. Wallahu alam, itu yang kami dapatkan. Itu contoh keringanan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa Bani Israel, ini contoh banyak pada Bani Israel karena perjalanan hidup agama ini itu paling lama, paling berkesan, paling banyak lika-likunya adalah pada Bani Israel. Banyak orang salehnya, juga banyak orang yang pembangkangnya. Kisah-kisah aneh, takjub, ajaib paling banyak terjadi pada Bani Israel. Paling banyak dengan kesalehan-kesalehan orang-orang yang saleh di antara mereka. Dulu di kalangan Bani Israel, dalam catatan para ulama, bahawa ketika seorang perempuan yang haid, maka perempuan itu tidak diperbolehkan untuk berhubungan suami istri dan tidak diperbolehkan untuk makan dan minum bersamanya. Jadi ada syariat, dia dibiarkan dulu sampai selesai masa haidnya. Namun orang jahiliyah memaknai berbeda. Mereka lebih banyak mengambil dengan logika mereka sendiri. Mereka menganggap perempuan haid itu perempuan yang kotor. Sehingga cara mereka menangani perempuan haid itu dikurung di belakang rumah, sediakan seperti kandang ayam satu dibuat. Padahal itu kadang ibunya, istrinya. Jadi ada rumah khusus di belakang untuk perempuan haid dan dipakaikan gelang khusus, apakah dari karet atau benang. Warnanya warna khusus untuk menandai seorang perempuan yang haid. Tujuannya apa? Ketika bertemu dengan perempuan haid, maka di zaman jahiliyah disuruh tundukkan pandangan, jangan lihat ke arah mata. Jangan tatap pandangan mata perempuan yang sedang haid, karena dianggap mata perempuan haid adalah mata iblis. Begitu pandangan kaum jahiliyah. Dan itu tidak sampai segitunya Bani Israel disyariatkan, hanya dilarang berhubungan, kemudian dilarang untuk tinggal dan makan bersamanya, lalu dijadikan dalam kesendirian sementara. Ketika umat Muhammad dipertemukan masalah yang sama, orang-orang yang haid tidak ada masalah. Masak, menyediakan makan untuk suaminya, minum satu gelas dengan suaminya, tidak ada yang mempermasalahkan. Kalau ada penyakit, kalau ada orang yang masih mengira bahawa perempuan haid enggak boleh masak, enggak boleh ini, enggak boleh itu, kan ada itu kadang-kadang di pelosok-pelosok bang, itu kalau ada ibu yang haid, mereka akan mengatakan baik-baik masak, baik masak. Aaron dengan menghalangan, jangan masak katanya. Jadi enggak boleh ke dapur, enggak boleh pegang ini, enggak boleh pegang itu karena sedang haid. Maka Allah turunkan ayat untuk menyikapi salah pengertian terhadap perempuan yang haid. Kata Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Muhammad, kalau engkau ditanya
oleh mereka tentang mahid. Allah mengatakan tentang mahid, maka jauhilah perempuan pada mahid. Jadi yang kotor itu adalah mahid, bukan haid. Yang kotor itu kata Allah mahidnya, darahnya, bukan orangnya. Makanya perempuan yang haid hari ini aman, Pak. Bolehkah bersenda gurau dengan suami selama tidak terjadi hubungan suami isteri? Tidak mengapa. Colek sana, colek sini, cukis sana, cukis sini. Adakah seorang yang mengatakan, saya sedang haid, enggak boleh? Enggak. Itu berarti ibu itu belum mengaji. Dibolehkan. Sampai segitunya, enggak ada larangan apapun. Karena yang kotor cuma bahagian mahidnya. Haid tidak kotor. Kalau masih ada pandangan yang melecehkan perempuan sampai enggak boleh ini, enggak boleh itu, setelah suami melarang enggak boleh ini, enggak boleh itu, lalu dia kebingungan sendiri. Kata si isteri, ya sudah, withdraw mandub. Kerjain sendiri. Abang yang masak, abang yang buat ini, buat itu sendiri, buat teh sendiri. Nanti kalau sedang perempuan haid, kita beranggapan begitu, kita pulang dari kantor, kau pegang kopi saja. Buatlah kopi sebentar, kau pegang kerau, belum tengah haid, katanya. Di situ dah susah sendiri. Buat sendiri kopi. Saya sedang haid, susah sendiri. Ini anggapan-anggapan enggak boleh pegang centong, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Itu anggapan jahiliyah. Kalau masih ada, berarti masih ada sisa keturunan jahiliyah yang hidup sampai hari ini. Itu umat Muhammad, diringankan segala urusan. Kemudian ketika Bani Israel melakukan tindak pidana pembunuhan, maka diwajibkan dalam syariat mereka oleh Allah, yaitu mereka kafarahnya, mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Tidak peduli mau pembunuhan itu sengaja, tidak sengaja, hukumannya adalah bunuh diri sendiri. Maksud bunuh diri sendiri bukan dalam banyak tafsir, bukan membacok diri sendiri, tapi membiarkan orang untuk membunuhnya. Jadi tetap hukumannya bunuh, enggak ada. Diat tidak ada, pengganti bunuh tidak ada. Mau sengaja, tidak sengaja, asal nyawa orang melayang, tetap hukumannya wajib dibunuh. Bunuh diri sendiri. Itu bahasanya. Seandainya ini masih berlaku, Bang, maka kita tidak perlu sampai memikirkan sengaja atau tidak sengaja. Ini disuruh tembak atau tidak sengaja kena tembak, misal begitu. Contoh, Bang. Dia ada cerita. Tapi umat Muhammad diringankan. Makanya pembunuhan itu dibagi. Qatlul amdi, qatlul shibhil amdi, dan qatlul khata'. Hukumannya berbeda-beda. Kalau dimaafkan oleh ahli waris, maka kemaafan itu diganti dengan diyat. Itu hukuman bagi umat Muhammad dalam urusan pembunuhan. Kemudian banyak lagi beberapa contoh-contoh. Bahkan ada yang mencatat dulu kalau Bani Israel melakukan satu perbuatan dosa, maka akan muncul tulisan. Akan muncul tulisan di depan pintu rumah mereka bahwa fulan telah melakukan dosa ini dan tebusannya adalah ini dan ini. Sedangkan umat Muhammad tidak pernah dibongkar aibnya oleh Allah. Tidak muncul di depan pintu kita ada tulisan bahwa fulan telah berzina. Tidak, semua ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ditunggu sampai ke akhirat. Kemudian Bani Israel hanya diperbolehkan melakukan ibadah pada tempat tertentu, hanya boleh pada tempat-tempat tertentu, harus di sauma'ah atau pagoda atau sinagog. Begitu juga dengan Nasrani, harus di bahasa sekarang di gereja atau kanisa. Tidak boleh tempat yang lain. Umat Muhammad seluruh tempat silahkan ibadah. Engkau di jalan, lentangkan sajadah, silahkan ibadah. Diterima oleh Allah dimanapun engkau berada. Bani Israel dulu mendapatkan penyakit ta'un, dan itu menjadi kotoran dan siksaan bagi mereka. Sedangkan umat Muhammad, ta'un malah menjadi kunci untuk menjadi syahid. Barang siapa yang mendapatkan penyakit ta'un, wabah. Ta'un itu penyakit wabah. Sekali pukul banyak yang meninggal.
Contohnya pandemi kita kemarin itu taun. Taun. Masalah direkayasa, orang yang rekayasa itu akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Tapi memang penyakitnya pura-pura, tapi meninggalnya benar-benar. Ramai pula yang meninggal, sekali pukul meninggal, ramai-ramai meninggal. Nah, bagi umat Muhammad, taun syahid, mendapatkan pahala syahid. Bagi Bani Israel, itu adalah musibah bagi mereka. Mereka kotor, mereka kecil. Bani Israel diharamkan makanan-makanan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Muhammad, semua makanan dihalalkan, kecuali hanya beberapa yang diharamkan. Bani Israel diharamkan mengambil harta rampasan perang. Di umat Muhammad, harta rampasan perang disuruh bagi. Dan itu persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh-contoh begitu ringannya amalan kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka kalau sudah begini cerita, bersyukurlah pada Allah. Semoga kita menjadi umat yang tahu diri tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.